Sesaat lagi kami akan hadirkan pembelajaran Al-Quran bersama para asatidz dari PPTQ, Pusat Pembinaan Tilawatil Quran, dengan tema seputar tartil, tajwid, tilawah, tahsin, dan naghom dalam ngaji di RRI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara pendengar Pro 1 RRI Malang. Kembali lagi di acara kami, Ngaji di RRI pada bulan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama membaca Al-Quran dengan tartil. Dalam Al-Quran disebutkan, dalam surah Al-Muzammil ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, warattilil Qur'ana tartila. Kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Membaca Al-Quran dengan tartil artinya adalah membaca Al-Quran dengan perlahan, pelan-pelan, dan tentunya kita harus wajib memperhatikan tajwidnya. Baik saudara pendengar, kita akan mulai belajar Al-Quran pada hari ini. Dimulai dengan membaca surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah sampai ayat 5 dengan irama nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Saudara pendengar Pro 1 RRI Malang, baru saja setelah saya bacakan murotal Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1-5 dan juga Al-Fatihah dengan irama nahawan. Perlu kita tahu bahwa
Nagham nahawan atau irama nahawan adalah salah satu irama yang dipelajari dalam seni baca Al-Quran. Dalam tartil Al-Quran kita juga bisa mempraktekkan beberapa irama, sebanyak 7 irama dalam bacaan-bacaan Al-Quran kita sehari-hari, dengan harapan kita bisa membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan, dengan penuh hati-hati, tentunya dengan memperhatikan tajwid yang benar. Ngaji di RRI. Baik, selanjutnya kita akan belajar bersama tentang tajwid. Membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya adalah wajib. Maka jika kita sudah mengetahui hukum-hukum tajwid, maka menjadi wajib membaca Al-Quran dengan tajwid. Adapun yang perlu saudara pendengar ketahui adalah tajwid meliputi makharijul huruf, ahkamul huruf, ahkamul mad wal qasr. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukum-hukum huruf. Khususnya adalah hukum nun sukun dan tanwin. Hukum nun sukun dan tanwin ada 4 macam. Yang pertama adalah bacaan izhar, yang kedua adalah ikhfa, yang ketiga idgham, dan yang keempat adalah iqlab. Baik, kita akan bersama mempelajari bacaan atau hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama adalah bacaan izhar. Izhar dalam bahasa berarti jelas, ya. Maka kapan kita bisa membaca Al-Quran dengan bacaan jelas? Yaitu apabila kita bertemu dengan nun sukun, yang setelah nun sukun itu diikuti oleh huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Saya ulangi, bacaan izhar adalah ketika kita menemukan nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain, dan ha. Cara membacanya adalah dengan jelas. Seperti contoh berikut. Misalnya ada huruf hamzah, ada nun sukun atau tanwin bertemu hamzah. Perhatikan pada ayat man amana. Man amana. Ada nun sukun kemudian diikuti dengan huruf hamzah. Maka kita tidak boleh membacanya dengan terlalu lama. Contoh yang salah adalah man amana, man amana. Itu adalah bacaan yang kurang tepat. Maka yang tepat adalah seperti berikut. Man amana, man amana. Begitu? Man amana, tanpa jeda. Ya. Jadi yang dimaksud bacaan jelas adalah tidak ada dengung dan juga tanpa jeda. Karena nanti kalau ada jeda, maka akan ada muncul bacaan saket atau tertahan. Ya. Yang kedua adalah nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ha. Bertemu dengan huruf ha, contohnya adalah pada kata yanhituna. Saya ulangi, coba perhatikan. Yanhituna. Di sana ada huruf nun sukun, kemudian diikuti dengan huruf ha. Maka kita membacanya harus dengan jelas. Yanhituna. Seperti itu. Yang ketiga, huruf izhar adalah kha. Adalah kha. Seperti contoh pada kata berikut, nun sukun bertemu kha. Min khawfin, min khawfin, min khawfin. Bisa difahami ya? Selanjutnya adalah huruf keempat. Huruf keempat ini adalah ain. Bagaimana ketika nun sukun bertemu ain pada kata an'amta? Maka kita membacanya harus dengan jelas. An'amta, an'amta, an'amta. Ya. Biasanya seringkali terjadi kesalahan ketika ada nun sukun bertemu ain, itu ada bunyi pantulan pada huruf nun. An'amta. Hati-hati. An'amta. Itu tidak boleh. Maka ketika ada pantulan pada huruf nun sukun yang bertemu ain, itu disebut dengan
bacaan tawallud, ya. Dan itu tidak boleh. Tidak boleh ada tawallud pada huruf nun sukun atau pantulan pada huruf nun sukun, itu tidak ada. Karena kalau huruf pantul atau huruf memantul itu hanya ada pada huruf qaf bujadin, qaf, ta, ba, jim, dan dal. Kita baca sekali lagi pada kata an'amta. An'amta, an'amta, an'amta. Baik. Selanjutnya adalah huruf ghain. Pada kata min ghillin, kita baca jelas nun sukun dengan ghain, tidak ada terdengar bacaan yang samar ataupun yang dengung, ya. Maka nun sukun harus kita baca dengan jelas, kemudian diikuti dengan huruf ghain, kita juga harus membacanya dengan jelas. Contoh, min ghillin, min ghillin, min ghillin. Baik, selanjutnya adalah huruf ha. Pada kata min hadin, kita baca bersama. Min hadin, min hadin, min hadin. Baik, saudara pendengar Pro 1 RRI Malang, berikut yang saya sudah jelaskan, itu adalah apabila ada nun sukun bertemu dengan 6 huruf izhar tadi. Bagaimana jika kita bertemu dengan tanwin? Tanwin ada apa saja? Tanwin ada 3, fathatain, kasratain, dan dhomatain. Bagaimana jika kita bertemu dengan huruf dengan harokat tanwin dan bertemu dengan huruf-huruf izhar? Maka cara membacanya adalah sama, yaitu dengan jelas tanpa disertai dengung. Kita ambil contoh yang pertama, ada kalimah ghasiqin iza waqaba. Ghasiqin iza waqaba. Coba perhatikan pada huruf qaf. Pada huruf qaf ada harokat tanwin, ya, kasratain, kemudian diikuti dengan hamzah. Maka membacanya dengan jelas. Ghasiqin iza waqaba. Bacaan yang salah adalah ghasiqin iza waqaba. Itu adalah contoh bacaan yang salah. Bacaan yang jelas adalah seperti berikut. Ghasiqin iza waqaba. Ya, jadi tidak ada perbedaan tempo ketika kita membaca qin diikuti dengan hamzah. Selanjutnya, tanwin bertemu ha. Perhatikan pada kalimat alimun hakimun. Alimun hakimun. Ada tanda apa di atasnya huruf mim? Betul sekali, di atasnya huruf mim ada harokat dhomatain. Ya. Dhomatain bertemu dengan huruf ha, maka membacanya harus jelas. Alimun hakimun. Coba kita baca bersama. Alimun hakimun. Sekali lagi. Alimun hakimun. Iya, bagus sekali. Selanjutnya adalah bertemu dengan kha. Tanwin bertemu dengan kha. Perhatikan pada kalimat yauma idzin khashi'atun. Yauma idzin khashi'atun. Ya. Pada huruf zal di sana berharokat tanwin. Lebih tepatnya harokah kasrah tain atau kasrah tanwin, ya, sama saja ya. Nah, membacanya sama, harus dengan jelas tanpa disertai dengung. Yauma idzin khashi'atun. Yauma idzin khashi'atun. Yauma idzin khashi'atun. Baik. Selanjutnya adalah tanwin bertemu dengan ain. Ya, ain adalah huruf keempat ya dalam huruf izhar. Hamzah, ha, kha, ain. Nah, ain adalah huruf keempat izhar.
Maka bagaimana cara membaca kita ketika menemukan atau bertemu dengan harokat tanwin bertemu ain? Kita baca dengan jelas. Perhatikan kalimah berikut. Sami'un alimun. Sami'un alimun. Sami'un alimun. Ya. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa apabila ada tanwin dan sukun atau tanwin bertemu ain, itu agak rawan terjadi yang namanya tawallud atau pantulan huruf nun sukun. Karena aun bunyinya kan ada tanwin, ada nun sukunnya, itu agak rawan, harus hati-hati dari tawallud. Maka kita harus benar-benar hati-hati. Sami'un alimun, harus bersih ya. Mari kita baca bersama. Sami'un alimun. Sami'un alimun. Sami'un alimun. Berikutnya adalah tanwin bertemu dengan huruf ghain. Perhatikan kalimah berikut. Azizun ghafurun. Azizun ghafurun. Azizun ghafurun. Ya, bisa diperhatikan di atasnya huruf zai ada tanda dhammatain, kemudian berikutnya diikuti dengan huruf ghain. Dan yang terakhir adalah tanwin bertemu ha. Ya. Perhatikan kalimah jurufin hadin. Pada huruf fa ada kasrah tain. Kemudian bertemu atau diikuti dengan huruf ha, maka kita harus membacanya dengan jelas. Mari kita bersama membaca jurufin hadin. Sekali lagi, jurufin hadin. Kita ulang lagi, jurufin hadin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, saudara pendengar Pro 1 RRI Malang. Pada pertemuan pertama kali ini kita sudah belajar bersama tentang irama nahawan, ya, murotal Al-Quran dengan irama nahawan dan dengan bacaan tajwid atau hukum nun sukun tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar. Terima kasih, kembali lagi di program Ngaji di RRI besok sore bersama saya Laili Rizky Amalia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah mengikuti pembelajaran Al-Quran bersama para asatidz dari PPTQ, Pusat Pembinaan Tilawatil Quran, yang membahas seputar tartil, tajwid, tilawah, tahsin, dan nagom dalam ngaji di RRI.